Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Suara bagi Allah yang Maha mengatur segalanya. Termasuk pertemuan ini pun terjadi dengan izinnya. Semoga Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengatur segalanya memberkahi pertemuan ini sehingga pertemuan ini membawa manfaat yang banyak dan langgeng. Bapak Ibu yang baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, ini sudah biasa saya mendengar FIF, ambulan FIF, ya FIF. Terus di Darut Tauhid ini banyak sekali kebersamaan dengan FIF Syariah ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga banyak yang mendapat manfaat. Jadi wabah sekarang ini mau diajak menderita, hayu ya. Mau diajak menjadi sesuatu tantangan yang baik, hayu. Tergantung, kalau binatang tuh katanya ada lebah dan ada lalat. Kalau lalat kemana-mana tuh carinya tuh sampah dan kotoran ya. Tapi kalau lebah kemana-mana yang dicari bunga dan serbuk sarinya. Nah, hasilnya juga begitu. Kalau lalat berada di kebun bunga, tetap saja yang dicari itu sampah. Tapi kalau lebah ada di tempat sampah, dia sekuat tenaga nyari bunga. Hasilnya juga beda ya. Kalau lalat hasilnya jadi banyak penyakit yang dibawa. Kalau lebah hasilnya akan membawa madu yang menyehatkan dan diperlukan. Nah, manusia juga bisa mengambil perumpamaan ini dalam situasi wabah begini, yang sibuk mengeluh, mencela, ngerasulo, terus menyesali keadaan, tidak ridho. Ada yang begitu, ada, itu jenis lalat ya, itu penyakitan itu. Walaupun tidak kena COVID, sudah kena virus yang lain. Tapi kalau kita jenisnya mau menafakuri lebah, ini saat paling bagus nih untuk bisa melihat leadership seseorang, baik leadership kepribadian dalam dirinya, dalam keluarganya, atau dalam usaha. Sekarang akan nampak nih. Seperti perahu tuh ya, kalau nahkoda yang hebat itu nampaknya pada waktu adanya badai. Tapi kalau lagi tenang tidak kelihatan ombak ya. Ini siapa aja yang hadir saat ini? Ini Pak Operator, terima kasih. Ini ada sesepuh-sesepuhnya. Ada Pak. Apa sesepuh-sesepuhnya? Pak Julian Warman, Direktur, tadi yang sambutan Pak. Ini ya, menyimak. Apa kabar Pak? Pak Inung, Presiden Direktur Amitra Pak. Oh Pak, terima kasih. Iya, dulu di Bandung Pak Hakim waktu belajar syariah. Lu pernah kerja sama Darul Tauhid. Masya Allah. Terima kasih. Timnya Pak Palgunadi ya. Ya, Pak Palgunadi almarhum. Iya, kita satu tim waktu di Asna Internasional, AA resmikan musolanya Al-Haya di Asna Internasional Sunter. Mangga. Yang musola itu yang Astra ya, waktu Astra. itu presidennya tuh siapa tuh Pak yang mualaf teh? Iya, Pak Michael Daruslim. Ya Pak Michael, ya Masya Allah ya. Almarhum beliau ya sudah pulang ya. Bang, masjidnya Asra mau AA resmiin, cuman telah sehari AA udah ke Mekah umroh waktu itu kan. Ya. Yang masjid. Yang masjid ya. Oh iya betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahalanya ngalir tuh ke Pak Michael ya. Amin Pak. Jauh syariatnya jadi jalan, wujudnya rumah Allah. Baik, izinkan teruskan ya. Ya, mangga. Alhamdulillah. Jadi inilah saatnya kalau di dalam ilmu makanan, kalau nasi jadi bubur, maka ini kesempatan bagaimana kita membuat bubur ayam spesial. Cari cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Kalau dalam ilmu pertukangan, ini saatnya ngasah gergaji nih.
Jadi siapa yang paling gigih mengisi waktu seperti sekarang ini dengan banyak belajar, banyak tambah ilmu, pengalaman, wawasan di samping ibadah, nanti 2021 tuh kualitasnya sudah beda nih. Jadi tapi yang sibuk santai, leha-leha, sibuk dengan WA, sibuk aja baca berita yang tidak ada gunanya karena merasa waktunya luang, ya siap-siap saja ini. Nanti akan jadi loser ya. Sama di pesantren juga diingatkan ini kalau gergaji diasah, giliran mau dipakai pasti dicari gergaji yang paling tajam tuh. Tetapi gergaji tumpul mah udah dimasukin kotak atau digadekan ya. Sama karyawan kita juga yang kira-kira paling gigih mengasah diri, insya Allah dia akan bisa melewati semua ini dengan bagus ya. Baik, apa rumusnya nih kawan-kawan sekalian? Ya nggak simetris nih ya. Sebentar, saya rada jarang penampilan begini, ternyata panas ya. Nah, ini aja. Nah, mau pakai sorban lebih panas. Lanjut. Jadi kita gunakan rumus 5 us ya supaya maksimal dalam situasi apapun. Supaya perusahaan kita dibantu Allah, supaya rumah tangga kita dibantu Allah, namanya 5 us. Supaya Allah yang ngurus. Nah, gini ya, sama-sama masuk hutan, ilustrasi. Yang satu ikhtiar sendiri, yang satu laporan kepada pemilik hutan. Dan pemilik hutan ini sudah janji, barang siapa yang lapor, lalu mau mematuhi dan memasrahkan dirinya, maka perjalanan di hutan ini akan dibimbing sampai ke tujuan. Jangan risau tentang makanan, di hutan nanti diberitahu makanan yang bisa dimakan. Boleh bawa bekal, tapi secukupnya. Jangan risau dengan bahaya di hutan, karena binatang di hutan sudah dikenali dan tahu mengatasinya. Bandingkan 2 grup ini. Yang satu jalan sendiri, dengan kemampuannya, tidak pernah mau lapor, dan nurut ke yang pemilik hutan. Yang satu lagi, sesuai dengan anjuran pemilik hutan. Silakan lapor, silakan patuhi, pasrahkan diri untuk kami bimbing dan patuhi. Tebak mana kira-kira yang paling bisa efektif dan efisien menikmati dan selamat ketika menjelajah hutan sampai ke tujuan. Yang pertama atau yang kedua? Jawab. Kedua. Sepi gini. Halo? Kedua. Kedua, yakin? Nah, itulah. Kalau bisnis jadi ibadah, kalau usaha jadi ibadah seperti yang kedua tadi. Kalau bisnis tidak jadi ibadah, kayak yang satu tadi, pusing, ribet. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa bisnis itu adalah bagi kita, coba, kenapa kita diciptakan ke dunia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi ibadah, beribadah, mengabdi kepada Allah. Jadi dunia itu pelayan kita. Kita hamba Allah. Jadi dunia, aktivitas di dunia ini adalah untuk membuat kita patuh menjadi hamba Allah. Nah, orang-orang yang tidak tahu ilmunya turun ke sini posisinya. Dia menjadi pelayan dunia ini. Dia mengabdinya ke dunia. Allahnya boro-boro ingat tidak. Karena Tuhannya itu jadi dunia. Makanya selain capek, juga tidak akan bahagia dan bisa berperilaku hina. Jadi bagi kita harus yakin bahwa rezeki itu Allah yang membagi, Allah yang mengatur, Allah yang menahan, dan Allah yang mengambil. Tugas kita itu coba 5 us. 1, hati harus tulus. Nah, ini rahasianya nih. Jadi yang pertama, hati harus tulus. Kalau bahasa kitanya ikhlas ya. Karena supaya akhirannya us jadi disebut tulus. Orang yang tulus hatinya ikhlas tuh bagaimana?
yaitu yang melakukan apapun niatnya adalah diniatkan supaya diterima oleh Allah. Jadi Allah ridho. Seperti begini nih, ada tuan tanah, punya tanah luas. Ada seorang bapak-bapak nggak punya apa-apa, silahkan bapak kerja di ladang saya. Ini adalah bibit, ini pupuk, ini tanahnya siapin. Bapak nggak punya rumah, saya siapkan. Bapak nggak punya makanan, saya siapkan makanan. Ini peralatannya. Tolong kerjakan semua ini pertanian. Nanti kalau udah panen, saya yang beli karena saya akan beli harga yang sangat mahal. Nah, dia kerja bagus, lalu diberikan kepada pemiliknya, dan dia dibayar dengan 10 kali lipat. Harusnya begitu, tapi dia ini sibuk bekerja, tapi pas jadi, bahannya, hasilnya dijual kepada yang lain dengan cara yang murah. Nah, inilah orang yang tidak mengabdi ke Allah. Kita nih ciptaan Allah, milik Allah, hidup di dunia juga dari bayi, dari janin sampai sekarang kita dicukupi oleh Allah. Harusnya semua aktivitas kita tuh sebagai, ya Allah, saya bekerja sebagai syukur saya kepadamu. Saya bekerja yang terbaik agar engkau ridho. Rezeki mah nggak akan ketukar, di dalam perut ibu juga saya nggak tahu rezeki engkau cukupi tanpa kurang sedikit pun juga. Waktu saya janin, saya nggak ngerti apa-apa, engkau cukupi, engkau datangkan air susu ibu. Ada ibu-ibu yang tidak punya air susu, engkau datangkan sapi untuk susunya bisa, air susunya manfaat. Ya, sapinya di Nusa Tenggara, bayinya di Bandung, ketemu. Sampai detik ini saya besar seperti ini, tidak ada sehari pun engkau lalai memberi rizki, memberi minum, memberi makan. Hakul yakin rezeki itu ada dalam genggamanmu. Saya bekerja ini, ya Allah, saya niatkan jadi amal soleh saya. Coba kalau begitu. Dia tidak sibuk dengan pujian, tidak sibuk dengan pengakuan, tidak sibuk dengan penghargaan. Masya Allah. Orang-orang yang ikhlas seperti itu, orang ikhlas itu orang yang sangat menikmati pekerjaannya. Sangat semangat, sangat kuat dan istiqomah. Tapi orang yang tidak ikhlas, jaim, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diakui, ingin dihormati, ingin dibalas budii. Akhirnya ya begitulah. Orang yang kurang ikhlas tuh akan banyak gelisah, banyak terluka, banyak sakit hati, dan tidak konsisten. Pertanyaan, ada berapa nih yang nyala ininya mikrofonnya? Bisa saya nanya enggak nih? Bisa. Bisa. Coba nyalakan beberapa. Cik, jawab ya. Kira-kira aja. Jangan langsung soleh ya, jawabannya yang asli. Kalau kerja, gajinya kecil atau penghasilannya tidak sesuai harapan. Ini kerja, tapi penghasilannya kecil. Kira-kira semangat atau tidak kerjanya harusnya? Jawab. Semangat. Harus semangat. Pertama ini gajinya udah gede ya, nanggung, jadi pertanyaannya susah nih ya. Bohong gitu. Jangan yang langsung soleh lah, yang asli. Kita ngerjakan sesuatu ya, tapi ternyata nggak seberapa hasilnya tuh. Kira-kira semangat tidak? Jawab yang asli. Harus menjaga semangat. Harus semangat. Ya, katakanlah ya, yang aslinya mah suka nggak semangat ya. Kalau orang kerja tidak semangat, kira-kira hasil kerjanya bagus tidak? Gak maksimal. Tidak akan bagus. Kalau hasil kerjanya jelek, kira-kira atasan senang atau tidak? Pasti enggak. Tidak senang. Tidak senang. Kalau tidak senang, kira-kira dipuji atau dimarahin? Dikeluarin, Pak. Kalau diomelin terus oleh atasan, jadi pengen ngantor atau pengen bolos? Pengen bolos. Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Dipecat. Nah, jadi si awalnya itu ternyata karya yang baik itu harus dilepaskan dari hasil atau tidak. Kenapa kamu ini kan sedikit sekali hasilnya kok semangat sekali? Karena bagi saya
melakukan yang terbaik adalah amal soleh saya. Allah Maha melihat. Tapi kan dari kantor cuma dapat segini, ya rezeki kan Allah yang membagi. Kantor itu cuma salah satu saja bagian dari rezeki dari Allah. Allah bisa menggerakkan siapapun dari pintu manapun, yang diduga, yang tidak diduga. Pokoknya bagi saya kerja itu ada amal soleh saya. Ini cerita ya, ada seseorang yang ini betul-betul seperti itu dia konsepnya. Dia jualan sepeda, dia ada jualan sepeda second gitu ya. Ada yang jual harganya 3 juta, ditanya, kenapa jual 3 juta? Ini kan harganya lumayan bisa 4 juta, 5 juta. Ya karena saya ingin jual cepat. Untuk apa uangnya? Istri saya sakit. Dia jual 3 juta, dibayar 5 juta. Kan secara uang rugi, benar? Tetapi yakin sekali, setiap kali kita menolong, itulah yang Allah suka. Wah, Masya Allah, akhirnya ya usahanya maju-maju. Karena memang pikirannya adalah melakukan sesuatu itu tidak harus selalu dihitung dengan untung finansial. Tetapi melakukan yang terbaik itu adalah amal soleh. 1, hati harus tulus. Yang kedua, ibadah harus bagus. Kalau pengen ditolong Allah, sholat telat, ngaji jarang, WA hantem hatam terus tiap hari ya, ngaji jarang, terus sholat juga belang betong, kemudian sedekah sisa uang. Wah, kalau kita ibadahnya kurang bagus, susah lah. Karena dalam ibadah itulah doa-doa kita diijabah. Dan doa itu merupakan saripati ibadah. Coba sholat ya. Rabbik firli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, syukupi saya, warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, berikan rezeki yang berkah, wahdini, tuntun, berikan petunjuk, wa'afini, berikan kesehatan lahir batin, wa'fu'ani, hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Coba itu dengan sholat seperti itu ya. Makanya perhatikan kalau kita sholatnya jelek, lambat, usahakan TBM ya, tepat waktu, berjamaah. Nah, M-nya masjid ini sekarang lagi relatif. Sebagian masih ada yang daerah berat, tapi usahakan TBM. Tahajudnya 11 rakaat, kemudian tambah lagi rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, 10 tuh ya. 17 tambah 11 tambah 10, 38 tambah 2 rakaat duha 40 rakaat sehari, coba aja ya. Karena luar biasa tuh. Sholat tepat waktu itu sudah 17, tambah tahajud 11, tambah rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, udah 10. Ini tambah duha 2, wah udah bagus lah. Harus bagus sholat, apalagi besok ya sudah mulai 1 Zulhijjah ya. Iya. Iya. Tapi kan kalau 10 malam terbaik itu adalah 10 malam di bulan Ramadan, tapi kalau 10 hari terbaik itu adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi kalau malamnya yang terbaik itu Ramadan ya, mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Kalau hari terbaik, siang terbaik itu Zulhijjah. Makanya sholatnya ditambah. Hati harus tulus, ibadah harus bagus. Yang ketiga, hidupnya juga harus lurus. Ingat ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan sesungguhnya in ahsantum, sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan kembali kepada dirimu sendiri, dan keburukan yang dilakukan itu juga akan kembali kepada kita. Jadi tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Semua yang kita lakukan itu akan balik kepada kita. Jadi kalau kita melakukannya dengan melakukan keburukan, sebetulnya kita tuh seperti menyimpan paku di tempat yang akan kita injak. Menyimpan pisau, beling, bayonet, ranjau, jadi nggak akan ketukar tuh. Setiap kali kita melakukan keburukan itu pasti kembali kepada kita.
Kalaupun sekarang kita merasa aman karena belum aja, bukan tidak ada. Ancaman itu sudah ada. Karena kita tidak terancam oleh siapapun kecuali oleh keburukan kita sendiri. Dan kalau kita berbuat baik, nah itu yang paling beruntung kita. Seperti kita sedekah. Sebetulnya yang ditolak bala kita, yang dilipat gandakan rezeki kita, yang diampuni dosa kita. Yang paling beruntung dari sedekah ya kita sendiri, ya. Kita nolong orang, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makin kita rajin menolong, ya kita sendiri yang paling beruntung. Karena setiap kali kebaikan asal ikhlas ya, pasti kembali kepada kita. Tidak akan tertukar, tidak meleset, dan tidak bisa dicegah, dihalangi siapapun juga. Makanya terus ya, ibadah bagus, hidup lurus. Nah, yang keempat adalah ikhtiarnya harus serius. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh, jahadu itu, jihad itu namanya all out ya, mengerahkan segala daya upaya untuk melakukan yang terbaik. Nah, itu akan nambah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Kita sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari meraih kita. Artinya kita makin sungguh-sungguh tuh makin banyak ide, gagasan. Secara syariat saja coba kalau kita mikirnya sungguh-sungguh, fokus, itu banyak yang kepikir oleh kita tuh. Benar? Benar. Makanya masalah terbesar kita tuh adalah selain tidak fokus, tidak sungguh-sungguh. Makanya orang-orang yang enggak sungguh-sungguh mah enggak dapat apa-apa. Makanya disebut dalam hadis lain, ihris ala ma yanfa'u. Berantusiaslah dengan apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi maaf ya, kualitas seseorang itu adalah kualitas kesungguhan. Inilah dalam Islam yang disebut jihad itu adalah all out, sungguh-sungguh mengerahkan segala daya upaya. Karena bagi kita kan hidup ini ibadah, kerja itu ibadah, all out saja. Rezeki mah nggak akan kemana-mana, karir tidak akan kemana-mana. Tanya Pak Inung, Pak Inung, kebayang nggak diberi jabatan ini sekarang? Enggak, Pak Ustaz. Enggak kebayang. Iya. Nggak kebayang, sama saya juga jadi dianggap kiai, nggak kebayang. Kuliah elektro, ya nggak nyambung. Hobi dari kecil bisnis, ya tapi ya akan ada ujian-ujian jabatan. Ali Imran ayat 26 tuh, bahwa jabatan tuh Allah yang ngatur. Nggak usah kita tamak, serakah, ambisius, nggak usah. Ambisius jadi orang benar saja. Ambisius jadi orang tulus. Ambisius ibadahnya bagus. Ambisius hidupnya lurus. Ambisius ikhtiarnya serius. Maka yang terakhir, tobat terus menerus. Yang kelima, kenapa? Karena niat bisa salah, diperbaikinya oleh tobat. Ibadah bisa jelek, diperbaikinya oleh tobat. Hidup bisa bengkok, diluruskannya oleh tobat. Dan ikhtiar bisa salah, diperbaikinya oleh tobat. Makanya orang-orang yang tobatnya hebat, istighfarnya banyak, udah rezekinya kebuka. Suatu saat ada yang datang ke Syekh Hasan Al-Basri. Syekh, ini ulama besar yang sangat populer ya. Syekh, ini kami kemarau sangat panjang, gersang, tidak ada hujan. Adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, hujan diturunkan oleh Allah? Istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, saya ini kesulitan ekonomi, aduh hutang nggak kebayar, cicilan banyak, stres saya nih. Adakah amalan supaya rezeki saya dibuka oleh Allah? Istighfar, perbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami sudah nikah lama, belum punya anak juga. Adakah amalan sehingga Allah menitipkan keturunan kepada kami? Istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, panen kami gagal. Bagaimana supaya kami panennya bagus? Istighfar. Ditanya oleh yang di sana, Syekh, ini tiap masalah, kok jawabannya istighfar terus, minta ampun?
Itu bukan perkataanku. Itu kalamullah, surat Nuh ayat 10, 11, coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan padamu, kata Nabi Nuh ke umatnya, istighfar, minta ampun kepada Allah Tuhanmu. Niscaya Allah akan memberikan menurunkan hujan yang lebat, Allah memperbanyak harta, Allah memperbanyak anak, dan Allah mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini Al-Quran, ini janji Allah, hadirin. Makanya orang-orang yang paling banyak, ampun ya Allah mata saya tidak terjaga, ampun ya Allah pikiran saya hanya duniawi saja, ampun ya Allah mulut saya berbohong, janji sudah tidak ditepati, menyakiti orang lain, astagfirullah, ampun ya Allah. Karena prinsipnya kita kan dihormati orang lain karena Allah menutupi aib-aib dan dosa kita, betulkah? Bapak-bapak ini pada jadi pejabat ini kan gara-gara ditutupin dosanya dan aibnya, betul kan? Betul kan? Iya, betul Pak Ustaz. Betul. Apa saya diundang ke sini karena ada aib saya ditutupin, dosa saya ditutupin, sehingga nggak pada tahu akibatnya kita dihormati. Mumpung ditutup, tobat supaya dihapus. Kalau Allah mau ngebuka aib kita tuh lihat yang ketangkap kan yang dibuka aibnya, benar? Dibuka aib, tertangkap basah karena dia sedang dicemplung, ya. Kemudian tertangkap tangan karena macam-macam. Kalau Allah mau buka aib mah udah kebuka, udah nggak bisa lari lagi. Makanya mumpung ditutupi aib, mari kita banyak istighfar, banyak minta ampun. Percayalah, seperti yang tadi diungkapkan Al-Quran, kalau orang banyak sekali istighfarnya, Rasulullah bersabda, waman aksarul istighfar. Barang siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan memberikan kelapangan di sini. Gelisah, risau, sempit hati, nyeseknya perasaan akan dilapangkan. Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan. Allah akan memberi jalan keluar dalam pokoknya mah sesulit apapun, keuangan, rumah tangga, dalam usaha, pokoknya mah kalau istighfar ada jalan. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, dari mana aja jalannya? Hati harus tulus, ibadah harus bagus, hidupnya harus lurus, jangan macam-macam, ikhtiar harus serius, tobat terus-menerus, insya Allah hidup akan lurus dan mulus, insya Allah Allah yang ngurus. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, ini sesi tanya jawab Pak, boleh A? Ya kan udah setengah jam, saya harus nurut. Udah. Silakan. Alhamdulillah, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin tadi kita minta teman-teman ketik di Q&A, jadi Bapak Ibu, teman-teman, silakan ketik di Q&A. Kalau mau raise hand juga boleh, cuman belakangan setelah ini. Ada pertanyaan pertama A ya, saya bacakan A ya. Ya silakan. Dari Mas Bayu Budiantoro. Assalamualaikum AA, mohon pencerahan di cabang saya bagian kredit yang biasa menjelaskan hak dan kewajiban kepada calon konsumen untuk produk haji dan umroh. Tapi katanya saya sendiri belum pernah haji umroh. Bagaimana hukumnya seperti itu? Mohon pencerahan. Ya hukumnya apa? Menceritakan, ngajak orang kebaikan haji dan umrah itu baik, walaupun kita belum melaksanakannya, ya. Bukan berarti, nah yang jangan itu ngebohong seakan-akan kita sudah melaksanakan, padahal kita tidak melaksanakan. Mengajak kebaikan itu boleh, walaupun kita belum mampu melaksanakannya. Karena kan hukum umroh sunnah, hukum haji kalau mampu, benar. Sedang kita belum mampu, seperti guru agama. Harus ngajarin ilmu haji, karena itu rukun Islam, walaupun beliau belum haji. Karena ini merupakan ilmu dan ajakan. Mandala ala khairin, barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, dia akan
Ya, lanjut. Halo, putus ya. Suaranya. Silakan A. Putus sebentar barusan. Oke, lanjut. Iya, putus sebentar. Ya, lanjut A. Kedengeran udah. Ya. Lanjut. Tanya ini dulu. Lanjut A. Lanjut, silakan. Oh, lanjut. Loh, tadi kedengaran nggak jawabannya? Ya. Udah, pertanyaan berikutnya aja, Om Doni. Oke, sempat putus sebentar A. Ini pertanyaan berikutnya A ya. Silakan. Ini dari Mas Rahmat Cibubur. Di kondisi COVID ini kita dibatasi dalam beribadah di masjid. Tapi untuk bekerja dan kegiatan lain tidak ada pembatasan. Rasanya ibadah kita tuh ada yang kurang. Pertanyaannya apa nih? Kurang jelas jadi. Gitu. Iya begini, baik saya bantu jawab ya. Kalau daerahnya daerah hitam, artinya sudah sangat berbahaya kalau ke masjid, maka sholat di rumah itu menjadi kebaikan. Fatwa ulama jelas, niat ke masjid sudah ada pahalanya. Kita biasa ke masjid juga sudah ada pahalanya kalau uzur. Kita menghormati fatwa ulama juga berpahala. Kita menjauhi kemudaratan itu berpahala. Di rumah aja. Kalau memang itu daerahnya daerah menjadi nyata bahaya ya. Tapi kalau memang daerahnya itu memungkinkan ke masjid hanya dalam bacaan new apa sekarang teh Normal. ya, maka kita tetap kita ke masjid tetapi dengan kesadaran menjaga diri sangat serius ya. Misal ya, menggunakan masker itu harus. Di sana jaga jarak. Kalau AA sih memilihnya di masjid itu yang paling dekat dengan jendela atau di luar malah sekaligus. Yang anginnya besar karena kan sijadur. Kalau ketemu dengan orang rumusnya sijadur. Si-nya tuh sirkulasi harus bagus, sirkulasi ventilasi, ja-nya jarak harus renggang, dan durasinya juga jangan lama-lama. Apa-apa situasi begini datang ke masjid, tidak harus berlama-lama ya, tetapi kita bisa sholat jamaah dan pulang. Nggak usah banyak salaman, cuci tangan dengan sanitizer, yang begitulah episodenya sekarang. Silakan ke masjid kalau aman dan gunakan protokol yang maksimal. Oke, jazakallahu khairan A. Oke, mungkin berikutnya Mas Hiban Nasri, ini dari daerah Riau mau nanya nih A. Mas Hiban, silakan Mas Hiban. Mas Hiban boleh langsung ngomong Mas. Mas Hiban. Silakan Mas Iban berbicara gitu. Mas Hiban, silakan pertanyaannya. Oke, ini. Ya silakan. Maaf kedengarannya, ngomongin pulsa. Ya lanjut. Langsung saya pindah kalau itu ini Mas Hibannya udah di allow to talk, nggak bisa nih. Mungkin dari Mas Abdul Goni dari Pekalongan nih mohon izin bertanya. Silakan. Keyakinan hati pada ketentuan Tuhan. Rezeki atau nasib itu kadang naik kadang turun karena pengaruh keadaan sekitar. Pertanyaannya, apa kiat-kiat atau mungkin zikir apa yang bisa kita lakukan agar keimanan kita lebih stabil? Terima kasih. Begini ya, terima kasih atas pertanyaan. Dengar rumusnya ya, pupuk iman itu ilmu. Jadi kalau kita merasa kurang iman, judulnya karena kurang ilmu. Ya, jangankan tentang bahagia sengsara. Bikin nasi goreng aja harus pakai ilmu. Telur dadar aja harus pakai ilmu. Ngejahit aja itu yang paling sederhana harus pakai ilmu. Karena saya pernah jahit celana nggak pakai ilmu. Jadi nggak ada lubangnya, kejahit semuanya. Nyetrika aja nggak pakai ilmu, aduh garisnya jadi banyak celananya. Ini yang paling sederhana. Apalagi kita ingin hidup bahagia dan mulia. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, nih orang ini Allah menghendaki bekal baik nih ya. Cirinya adalah yufaqihu fiddin. Allah mudahkan dia paham agama. Kalau dibagi uang, dibagi pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu mah orang-orang yang zalim juga dikasih. Gangster aja harta dikasih, benar? Orang-orang yang ngaco juga jadi pemimpin banyak, betul tidak? Yang populer, yang error juga ada yang populer. Tetapi orang yang dikehendaki bahagia, mulia itu gerbangnya adalah dia dibuat suka kepada ilmu agama. Terutama ilmu tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maaf aja Mas, yang tadi galau-galau ya, memang ciri galau itu adalah karena hatinya dipenuhi oleh selain Allah. Nah, ayo, ini ceramah ini kira-kira manfaat nggak nih? Manfaat. Insya Allah manfaat. Nah, saya ngebagiin apa coba? Kue, ngebagiin kredit, ngebagiin TV atau kupon? Ilmu, benar? Ilmu, ya. Nah, makanya nih pertanyaan berapa jam sehari nyari ilmu? Masalah tiap hari nambah, ilmu nggak nambah ya pasti, atau yang menambah itu adalah tensi dan emosi. Oke, kalau Heron, ini ada penanya berikutnya dari Jember, Mak. Mas Alim, silakan Mas Alim. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kredit lancar nih. Kenalkan, saya Alim dari Jember, Masya Allah, namanya bagus sekali Mas Alim. Alhamdulillah. Gini kan kita itu sudah bekerja lama ini, kan terkadang kita itu kan ada naik turunnya, termasuk penghasilan, terus iman, kan juga kadangnya naik turun. Ya sama lah, mungkin ini bukan hanya saya sih Mas, banyak lah, mungkin rekan-rekan juga sama. Gimana sih tipsnya agar kita itu iman itu selalu dinomorsatukan? Karena kita itu kan kerjanya in out, malah banyak di outnya mungkin di lapangannya. Kan kita kan takutnya kan salah niat, kan kalau kita cuma bikinnya cari order tanpa mengingat Allah, kan nanti kita kan takutnya gimana kan gitu. Kan kadang-kadang kalau kita sudah keliling 1 hari, kita nggak dapetin apa-apa, iman jadi down juga. Jadi mas ngapa-ngapain sudah terbawa capek kan gitu. Gimana tipsnya biar iman kita itu tetap stabil dan selalu insya Allah bisa berada di jalan Allah gitu. Baik, tunduk tangan dulu. Usia berapa Mas? Nggak keberatan hanya usia? 35 Maaf berapa? 35 tahun. 35 tahun. Alhamdulillah lama juga ya di dunia ya. Selama 35 tahun ini kira-kira rezekinya ada terus nggak Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jawab, alhamdulillah. Ada nggak? Makan terus nggak? Makan terus nggak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Minum terus? Alhamdulillah. Berpakaian? Alhamdulillah. Berteduh? Alhamdulillah. Sudah ada keluarga belum? Sudah 2 putranya. Istri Berapa? masih 1. Istri? 2. Yang dua yang mana? Penjelasan. Baik. Rada rezekinya, keluarganya? Sehat semua, alhamdulillah. Anak-anak sekolah? Sekolah yang pertama. Ya. Yang kedua masih kecil ya. Ada. Ya. Cukup untuk anak-anaknya. Alhamdulillah. Tempat berteduh ada Mas? Sudah. Kendaraan ada? Sudah. Kulkas ada? Ada, alhamdulillah. Jadi yang kurang apa ini dari tadi Tuhan? Targetnya nggak tercapai kan gitu. Yang kurang Mas, 1, kalau beramal kurang ikhlas. Yang kedua, kurang tobat, makanya sengsara terus tuh ya. Yang ketiga, kurang syukur. Nikmat segitu banyak, mikirnya nggak ada terus, disyukurin enggak. Yang keempat, kurang sabar. Ketika ada ujian, maka dikumpulkan namanya kurang apa? Kurang bersyukur. Itu cuma bukan ajar,
Kurang ajar tadi. Kurang ajar. Nah itu dia. Kita tuh ke Allah tuh kayak gitu. Betul lah. Gitu. Jadi lihatnya jangan yang nggak adanya dong. Lihat 35 tahun kurang apa dari Allah. Dari Allah tuh nggak ada yang kurang. Kita aja yang kurang titik-titik tadi saya nggak tega nyebut kurang ajarnya ya. Tadi siapa yang nyeletuk itu? Pak Yulian ya? Pak Yulian berani. Kita udah tahu. Bosnya jadi berani ngomong, yang lain nggak ada yang berani ngomong. Begitu, Mas. Coba cari ilmu lebih banyak lagi ya. Kumpul dengan orang yang suka ilmu agama ya. Sekarang bukalah YouTube atau apapun yang kira-kira. Nah, di antara ilmu agama terpenting itu selain ilmu syariat adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah supaya yakin ke Allah. Nah, ini ilmu tauhid. Agak jarang memang kajian ilmu tauhid itu ya. Tetapi kalau orang yakin ke Allah itu waduh, sholat juga bisa lebih khusyuk, makin yakin makin ikhlas, makin yakin makin syukur, makin yakin makin sabar, makin yakin makin semangat. Kalau kurang yakin ke Allah ya udah nanti cirinya dua, harap dan takutnya itu kepada selain Allah. Harapnya ke makhluk, takutnya ke makhluk, ya udah galau lah. Sedang yang diharapkan itu juga stres ya. Dan yang ditakutinnya juga malah mati lagi. Ya udah ke Allah lah harap dan takut. Halo? Ya. Pertanyaan berikutnya, ini dari tim marketing kita nih, Pak. Mas Dedi. 22 tuh pertanyaan yang ditulis ya. Iya, banyak nih ya. Saya sampai maghrib, Pak. Saya pilih yang terbaik pokoknya. Jadi dia tim marketing kita dia menawarkan produk haji dan umroh A. Ada saja jamaah atau ustadz yang berargumen jika tidak boleh memakai perusahaan pembiayaan sekalipun sudah syariah. Bagaimana harus menghadapi hal tersebut? Apa katanya? Ada jamaah atau ustadz yang berargumen tidak boleh pakai perusahaan pembiayaan syariah. Bagaimana harus menghadapi hal tersebut? Bagaimana saya menjelaskan supaya bisa meyakinkan jamaah? Terima kasih. Oh, untuk hal seperti ini cari fatwa majelis ulama ya. Karena pegangannya kan bukan argumen diri. Nah, ini fatwa majelis ulama membolehkan ini, udah ke sana. Kalau toh dia tetap nggak mau ya nggak usah dipaksa. Karena keyakinan tiap orang kan beda-beda ya. Yang paling aman bagi kita fatwa majelis ulama, fatwa Dewan Syariah, itu udah pegangannya. Seperti sekarang, misalkan di pesantren ada mengeluarkan fatwa tentang santri, tetapi para ulama mengeluarkan fatwa. Nah, fatwa ini udah kalah oleh fatwa para ulama. Apalagi ulama sedunia mengeluarkan fatwa tentang bagaimana ibadah di masa Covid ini, maka ustadz, kiai dan sebagainya udah tidak baik kalau memberikan fatwa ketika para ulama sudah berfatwa begitu. Nah, jadi sendiri tidak rumit menghadapi semua ini sesudah ada rujukan fatwa ulama. Bawa fatwa ulamanya. Nah gitu. Jangan adu argumen ya. Udah kurang ilmu adu argumen nanti jadi emosi. Ya, jazakallah khairan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan ini penting nih kayaknya. Dari Mas Santrio. Mau tanya agar selalu istiqomah dalam bekerja dan usaha itu seperti apa ya amalannya? Juga biar cepat kaya, amalannya apa katanya? Ya, mau ngapain kaya? Gak penting jadi orang kaya. Dengerin, teman-teman, gak penting jadi orang kaya. Yang penting itu tiap perlu ada. Salah, bukan ada, cukup. Ada 2.000 stres ya. Buat apa sepatu banyak kalau nggak ada yang cukup? Yang penting dalam hidup ini cukup. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat ngasih makan orang, cukup. Perlu buat anak sekolah, cukup. Perlu buat nyekolahin anak-anak orang, cukup. Buat beli rumah, cukup. Buat beli apartemen, cukup. Buat ganti mobil, cukup. Yang penting cukup hidup ini, benar? Betul. Orang kaya itu belum tentu hidupnya merasa cukup. Karena diperbudak, kalau orang kaya harta, hatinya miskin, menderita, pasti menderita. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti
Ya. Masih kaya, masih cukup. Pasti cukup. Nah, jadi kaya lagi jadi begitu. Aduh, lucu nih. Nggak usah pengen jadi orang kaya. Kalau kaya hati boleh, kaya ilmu boleh, kaya amal boleh. Tapi kalau kaya harta, yang penting kita tuh cukup, berkah yang penting. Ya, mau ngapain banyak yang salahkan diri di akhirat nanti, belum tentu kuat kok iman kita menghadapi banyak uang tuh. Kalau yang skalanya segini, misalkan kapasitas iman kita hanya sanggup mengelola rezeki 15-10 juta, dikasih 100 juta bisa goyah tuh. Bisa segala dibeli yang jadi bikin stres. Udah mending jadi ahli syukur aja, ya. Mau tahu rezekinya supaya cukup terus? Ya itu tadi. Syukur aja ala kulli hal. Alhamdulillah. Ini Pak ada bapak-bapak, ibu suami istri ahli syukur. Suatu saat diuji oleh Allah anaknya sakit koma. Yang dilakukan apa? Sedih atau syukur? Syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan nyawa kepada anak pada koma. Terus bersyukur, ya Allah jantungnya masih Engkau detakkan, Alhamdulillah. Lama-lama dia matanya kebuka, Allah nggak bisa bergerak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang membuka mata, terima kasih. Sibuk mensyukuri dan sekarang udah sehat. Karena ini rahasia syukur. La in syakartum la ya, jadi syukur itu membuat yang ada ternikmati, yang belum ada jadi ada, itu syukur. Makanya orang yang tidak punya syukur mah udah nggak bisa menikmati apa-apa. Si Kabayan aja tuh kan dia nyicil motor, nggak tahu ke FF atau bukan ya. Nah, sampai ke rumahnya dia bilang, Iteng ini saya nyicil punya motor biar nyicil. Kata istrinya, wah saya lagi di dapur lagi sibuk, lihat dong motor baru saya. Akhirnya si Kabayan turun dari motor, sesudah digas nggak ada aja, dia ke dapur, dia ajak istrinya. Pas sampai keluar ternyata motor tidak ada. Coba itu. Si Kabayan syukurnya, aduh Gusti nuhun syukur. Ditanya oleh istrinya, Kabayan, kamu motor hilang malah syukur. Untung saya sudah turun, gitu. Ya. Ini mah tergantung kecerdasan ini. Ini buat turun gini. Yang stres si Kabayan atau saya yang ceritanya nih. Sakit gigi, sabar atau syukur? Syukur. Disyukurin. Sabar dan syukur. Yang sakitnya harus sabar, yang tidak sakitnya harus syukur. Banyak mana gigi yang sakit atau yang tidak sakit? Banyak yang nggak sakit. Nah, kita suka tidak adil. Nih kayak lagi wabah begini, terus sibuk mikirin yang nggak ada. Sampai lupa nyukurin yang ada. Rugi. Wah, bangun tidur, Alhamdulillah ya Allah, saya masih Engkau hidupkan. Mata masih bisa melihat aneka warna, Masya Allah. Alhamdulillah, telinga masih normal. Nafas nggak pakai ventilator, Alhamdulillah. Duduk masih bisa tegak, masih bisa stretching. Ke toilet, WC-nya juga dekat. Gimana kalau WC-nya jauh? Alhamdulillah WC-nya ada pintunya. Udah nyobain ke toilet nggak ada pintu, stres. Alhamdulillah ada kuncinya. Nggak ada kuncinya pakai ember diganjel ya kan. Ada gayung. Itu luar biasa nikmat. Tapi sedikit orang yang mensyukur itu. Selebihnya mah nyiksa diri aja, mikirin yang nggak ada. Mikir kan, semua kelihatan dari wajahnya kan. Jazakallah khairan, Ini pertanyaan berikutnya, Ini dari Azrin di Rantau Prapat, sama Mas Amin di Sentral Jabar, kurang lebih pertanyaan bersama. Bagaimana supaya menjadi insan yang ikhlas? Jawabannya berarti sama yang tadi, ya nggak? Ini karena dia niatnya kerja untuk mencari penghasilan, katanya. Ya gini, kita kerja sekarang mencari penghasilan, penghasilannya digunakan untuk kebaikan sama itu juga boleh. Ya,
Ya Allah, saya punya Engkau takdirkan jadi kepala keluarga, saya wajib menafkahi keluarga, saya akan menjemput rezeki, bukan mencari rezeki, ya, menjemput. Kalau mencari itu antara ada dan tiada. Kalau menjemput itu udah ada, tapi ketemu itu kayak mencari istri, itu belum tentu ada yang mau sama dia, ya. Tapi menjemput istri, udah ada tuh istrinya. Dia istrinya di Blok M, tapi dia jemputnya ke Blok C. Berarti dia nggak ketemu, bukan nggak ada rezekinya. Lo jemputnya gitu, ya. Jadi ada orang yang nggak ketemu rezekinya, bukan nggak ada jatahnya. Tapi dia pemalas, dia tidak sungguh-sungguh, dia lalai. Allah udah nyiapin nih, ini rezekimu. Karena rezeki kan udah ada semua. Lihat, cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Mana coba yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Cecak nyari nyamuk. Nyamuk ngedeketin cecak. Coba digunakan ya itunya ya, ininya ya. Ayo, mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Nyamuk mendekati cecak. Deketin cecak. Nah, benar. Kalau cecak harus nyari nyamuk, kapan makannya dia? Turun dari atas, kesedot vakum cleaner, jalan sedikit, kelindes, enggaknya makan. Sedang si nyamuk dari got depan. Dia yang ngedeketin, jauh lebih hebat nyamuk ngedeketin cecak. Emang cecak bergerak, tapi nggak sebanding dengan gerakan nyamuk, benar? Lah rezeki memang kayak gitu. Udah makan belum? Udah. Berapa langkah tadi sampai ke makanan? Berapa ratus ribu langkah makanan sampai ke piring kita? Beras dari Cianjur, sebagian dari Thailand, garam dari Madura, ikan dari mana? Tadi saya makan salmon. Salmon dari mana tuh? Ada di meja. Garamnya dari mana? Tomatnya dari mana? Pecinnya dari mana, terasinya dari laut, oh dari mana-mana, apalagi sambal. Sambal tuh makanan terumit dan termewah. Hanya sedikit saja sambal seujung sendok, itu dari mana-mana, benar? Terasinya dari udang, udangnya samudra mana, belum cabenya, belum jeruknya, belum asemnya, belum tomatnya, wah ngumpul. Coba kalau nyari sendiri, ha? Nyari bikin telur dadar aja, kalau nyari sendiri, dari ayam hamil, USG, ya kan, belum lagi izin suami ayam, stres. Pertanyaan berikutnya mendekati kurban ya, ada nanya tentang kurban. Ya. Kebetulan di Amitra juga ada pembiayaan syariah untuk kurban. Pertanyaannya kalau niat konsumen bukan untuk kurban tapi untuk akikah, apakah boleh? Ini harusnya nggak boleh kali ya. Ya kan akikah ya akikah. Harusnya beli dua ya, satu buat kurban, satu buat akikah. Satu buat kurban, satu buat akikah. Akikah tuh ya bisa satu orang, bisa satu keluarga. Misalkan saya akan berakikah untuk semua keluarga, satu keluarga saya, bisa satu, bisa ya. Tapi itu bagi yang memang mampunya satu. Tapi kalau orang dimampukan kaya, misalkan udah beli 2, beli 3 untuk satu keluarga itu bisa, ya. Yang jangan itu, misalkan FIF kurban sapi ya satu. Gimana ya? FIF kan bukan orang, ya kan? Ya sedekah ya. Itu paling sedekah jatuhnya. Ya ini berikutnya mungkin. Nah, berikutnya terus nggak ada ujungnya nih hadirin. belum ada ujungnya nih ya, dikit lagi ya. Kalau sesuai waktu tadi, doa di sujud terakhir dalam sholat apakah boleh dalam bahasa Indonesia? Terus kapan doa terbaik? Ulama berbeda pendapat ya. Ada yang berpegang bahwa tidak boleh menambah-nambah bacaan sholat. Jadi kalau bisa sujud itu doa dalam doa yang dicontohkan Rasul. Ada juga yang melarang doa bacaan Quran. Tapi doa Quran diniatkan doa, bukan diniatkan baca Quran bisa. Tapi ada juga ulama, karena tidak semua orang mengerti bahasa Arab, dia juga bisa doa dalam hati gitu ya.
berdalam sujud itu dalam doa. Ada ulama juga yang mengizinkan, karena kalau saya tidak bisa bahasa Arab, saya tetap ingin doa dalam sujud, dan sujud itu saat terdekat hambanya dengan Tuhannya, Allah gitu ya, silakan. Itulah pegangan ulama. Ambil salah satu tanpa harus mengomentari pilihan orang lain. Gitu. Kan ilmu agama tiap orang beda-beda ya. Tapi tiap orang bisa dekat dengan Allah dalam segala keterbatasannya. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik, Pak Yulian, Pak Inu. Ya, terima kasih. Sama-sama, makasih. Pertanyaan terakhir, kalau boleh. Udah ditutup terakhir lagi ya. Mohon doa, mohon doa buat kita semua sama perusahaan biar terus eksis dan produktif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul saat ini. Ampuni semua dosa kami, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Sehitam apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada anak-anak. Ampuni dosa kami kepada kaum du'afa, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, bukakan hikmah di balik wabah musibah ini, ya Allah. Jadikan semua ini menjadi penguat iman kami, ya Allah. Jadi penguat ibadah kami. Menjadi jalan kedekatan kami dengan. Lindungi kami dari wabah ini, ya Allah. Lindungi dari penyakit lahir, penyakit akal, penyakit hati kami. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Jauhkan kami dari apapun yang subhat dan haram. Ya Allah, Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Mudahkan, ya Allah, segala urusan yang Engkau ridhoi. Jauhkan dari kami segala urusan yang Engkau murkai. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Gunakan protokol kesehatan dengan baik sebagai ladang amal soleh. Yang kedua, protokol ibadah dan doa, karena doa bisa merubah takdir. Yang ketiga, protokol istighfar, karena bala menimpa karena dosa, bala diangkat karena tobat. Dan yang keempat, protokol sedekah, karena sedekah itu penolak bala. Mudah-mudahan 4 protokol ini kalau kita lakukan dengan ikhlas, Allah melindungi dari wabah dan menjadikan banyak hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.